Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar hari ini. Hari ini hari yang spesial sebenarnya karena hari ini saya sendiri akan menjadi host dan juga saya yang akan menjadi tamu di acara di klaster ekonomi dan digitalisasi Dejalar. Dan saya berpikir topik apa yang mau saya bawakan hari ini, dan saya berpikir mungkin satu topik yang agak kontroversial itu adalah Bitcoin dan cryptocurrency. Karena masih banyak kesimpang siuran dan juga masih banyak kesalahpahaman orang-orang mengenai apa sih itu Bitcoin gitu. Karena bagi orang pengertian Bitcoin itu bisa berbeda-beda. Yang saya bawakan hari ini itu adalah pemahaman saya tentang Bitcoin dan cryptocurrency, dan nanti pada akhir presentasi saya akan presentasi sekitar 20 menit, dan pada akhir presentasi nanti kita bisa mulai melakukan AMA, jadi ask me anything, bisa saya tanya dari slide, dari yang lain-lain, dan saya akan coba untuk berbagi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi saya harap dengan demikian kita semua saya bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman, dan teman-teman bisa belajar dari apa yang saya persembahkan. Oke, judul hari ini adalah Bitcoin and Cryptocurrency. Is it money? Apakah itu uang? Sebelum kita mulai, saya akan memulai dengan quote dari salah satu idola saya, yaitu Umar bin Khattab, yang gelarnya Al-Faruq. Fun fact, bapak saya menamakan saya Al-Faruq karena juga idolanya ada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata, there is no wealth like knowledge, no poverty like ignorance. Jadi kebanyakan orang-orang yang berpengetahuan tinggi, dia akan menjadi kaya ilmu, dan juga bisa jadi kaya dalam segi material gitu, dan juga teman-teman. Sementara orang-orang yang sedikit ilmunya, dangkal ilmunya, itu bisa dibilang dia jadi ketinggalan dalam hal-hal yang terbaru. Jadi di Indonesia banyak ya pepatah-pepatah di ilmu padi, kemudian juga tong kosong nyari bunyinya, dan macam-macam. Jadi kira-kira seperti itu. Sebelum kita mulai membahas tentang Bitcoin, saya ingin membahas sedikit tentang background ya, tentang apakah itu uang. Gitu. Nah, jadi review dari hari ini, kita akan mereview Bitcoin cryptocurrency. Jadi ini agendanya, what is money, apa itu uang, terus sebenarnya apa fungsi dan karakteristik dari uang, sebuah uang. Apa perbedaan dari sound money dan unsound money. Apa itu sound? Suara atau unsound? Tiga, the importance of time preferences. Jadi pentingnya time preferences dalam uang. Kita akan belajar sedikit tentang stock to flow ratio model, dan akan belajar tentang, kemudian kita akan masuk ke Bitcoin, dari sejarahnya Bitcoin, dan bagaimana Bitcoin bekerja dan ditambang, dan apa itu halvening atau pemangkasan, dan bagaimana stock to flow Bitcoin dari aset yang lain. Terus kita akan masuk sedikit kondisi makroekonomi, karena ini adalah cluster ekonomi dan digitalisasi. Jadi kita akan lihat review apa yang terjadi di Maret 2020 ketika pandemi dimulai, declare, akan banyak terjadi lockdown, government stimulus, dan juga Bitcoin mengalami halving di Mei 2020. Terus pertanyaan terbesar adalah efeknya ini apakah jadi inflasi atau deflasi? Dan kita akan bahas sedikit tentang cryptocurrency. Oke, baik, kita mulai sekarang. What is money? Apakah itu uang? Mungkin bagi orang-orang berpikir uang itu adalah ya euro, rupiah, terus koin 100, 200, 500 rupiah, atau 10, 1 sen. Jadi sebenarnya definisi formalnya adalah money itu adalah sebuah objek apapun yang diterima sebagai bentuk pembayaran barang dan jasa, dan juga untuk membayar hutang di sebuah negara. Jadi sejak zaman dahulu sudah banyak orang-orang menggunakan bermacam bentuk objek atau benda yang dipakai sebagai uang. Misalnya zaman dulu orang pakai batu, ada orang pakai garam, ada orang pakai emas, perak. Pada akhirnya orang memilih pada emas dan perak karena itu yang tahan. Jadi fungsi uang itu adalah memiliki 3 fungsi, yaitu medium of exchange, jadi alat tukar. Misalnya saya punya ikan, terus saya mau jual ikannya,
saya jual ke Rama misalnya, dan nanti Rama kasih saya uang ke medium exchange. Jadi Rama menukarkan uangnya untuk mendapatkan ikan. Gitu. Dan juga kedua itu adalah measure of value. Jadi dengan adanya uang kita bisa menentukan berapa sih nilai dari ikan, satu kilo ikan. Gitu. Dan yang penting adalah fungsi dari uang itu adalah store of value. Jadi dia menyimpan nilai atau menyimpan daya beli, purchasing power dari kerja. Karena kita kan bekerja, kita menghabiskan banyak waktu di kantor dan juga memproduksi barang dan jasa, dan kita pengen hasilnya itu tersimpan gitu, tidak habis begitu saja pada akhir bulan. Dan salah satu bentuknya adalah kita simpan dalam bentuk uang. Nah, jadi karakteristik dari money ini adalah ada 5. Jadi pertama tuh uang itu harus durable, harus kuat. Jadi tidak mudah rusak, tidak mudah koyak segala macam. Oleh karena itulah, seperti ikan, ayam, atau beras, atau gandum, atau apapun yang tidak durable, tidak kuat, dia ditinggalkan sebagai uang. Dan oleh karena itu dipilihlah metal awalnya, metal karena dia tuh kuat, durable gitu. Yang kedua, money has to be portable. Jadi dia portable itu mudah dibawa-bawa. Nah, kalau misalnya kita punya limestone, batu besar sebagai uang di suatu pulau, itu tidak portable gitu, yang tidak dibawa gitu. Terus yang ketiga, uang itu harus mudah dipecah-pecah. Jadi unit-unit kecil. Jadi kalau di Eropa ada 200 euro, ada 500 euro, ada 1 euro, satu sen. Kalau di Indonesia mungkin dari 100.000 sekarang ya, 100.000, terus ya dipecah-pecah lagi sampai terakhir mungkin 100 rupiah, atau masih ada 25 rupiah nggak sekarang? Nah, saya nggak tahu ya. Kemudian uang itu harus uniform, harus sama. Jadi kalau dia dicetak, dia punya nilai yang tertulis angka yang sama gitu. Dan yang kelima ini yang paling tinggi, yang paling jadi poin yang penting dalam pembahasan kita hari ini. Money is in limited supply. Jadi supply-nya itu harus terbatas. Karena kalau misalnya supply-nya tidak terbatas, dia akan nilai barang itu akan naik gitu, sehingga kelihatannya mahal. Oke. Kemudian perbedaan antara sound money dan unsound money. Sebenarnya fun fact, kenapa dinamakan sound money? Jadi pada zaman dahulu itu orang setelah berevolusi dari barter, dari pakai emas, daripada pakai ikan, padi, beras, segala macam gitu tuh, orang menemukan logam kan. Logam itu ketika dia jatuh dia menimbulkan bunyi ting, nah itu sound. Jadi menimbulkan sound. Jadi dari situ asal kata sound money. Jadi uang yang menghasilkan suara ting gitu. Jadi ada perbedaan antara sound money dan unsound money. Sound money itu definisinya dia tuh uang yang diterima secara bebas oleh masyarakat. Jadi dia tuh masyarakat menerima uang tersebut secara sukarela, tidak ada pemaksaan gitu. Sementara unsound money itu yang dipaksakan untuk dipakai oleh pemerintah dan untuk dipakai di dalam transaksi sehari-hari. Contohnya rupiah, dolar, euro itu adalah unsound money. Karena kalau kita bawa rupiah kita ke Jerman dan belanja di supermarket, atau kita bawa euro kita belanja di di Indomaret, gitu, euro nggak akan terpakai karena susah, nggak akan terima. Gitu. Terus di sound money itu dia ada limited supply, jadi supply-nya itu terbatas. Kemudian yang ketiga itu daya belinya itu meningkat sedikit demi sedikit dengan waktu over time. Jadi dia menurunkan time preference. Jadi contoh dari sound money itu adalah emas, perak, dan Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Karena dia hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang akan diproduksi. Oke. Terus yang ketiga, yang unsound money sebaliknya, dia purchasing power-nya terus menurun over time. Jadi dia increasing time preference maksudnya. Jadi pertanyaannya apa itu time preference? Jadi time preference adalah sebuah rasio di mana seseorang itu menimbang dia lebih suka
melakukan suatu hal itu, menikmati suatu hal itu sekarang, present, atau masa depan. Contohnya, dan itu menimbulkan konsekuensi. Jadi misalnya seseorang itu sekarang dia suka menikmati junk food, gitu kan, suka tiap hari makan burger, ngomel segala macam gitu. Nah, jadi dia mau lebih senang menikmati makanan junk food sekarang, tapi nanti di masa depan, di future, dia akan mendapatkan akibatnya. Akibatnya mungkin dia jadi gemuk, atau jadi obesitas, atau dia jadi sakit. Atau misalnya juga orang yang sekarang dia suka menikmati merokok, gitu kan, merokok, wah merokok enak. Kemudian pada masa depan mungkin jadi sakit, karena lagi paru-paru segala macam. Jadi dia memiliki time preference yang high, time preference yang high karena dia ingin menikmati sesuatu itu sekarang. Dibandingkan sesuatu itu dengan low time preference, yaitu orang itu yang misalnya dia menunda kesenangan sekarang untuk mendapatkan banyak kesenangan di masa depan, gitu. Jadi contohnya orang yang susah supaya belajar sekarang, kemudian supaya dia bisa nanti ujian dapat nilai bagus, misalnya. Atau dia bekerja, dia menabung banyak uang, kemudian dia masa depan dia bisa punya banyak uang dan pakai untuk senang-senang atau beli rumah atau segala macam. Jadi dari konsep sound money dan unsound money, di sound money itu dia punya low time preference. Jadi dia seiringan waktu maka dia akan terus bertambah nilainya, gitu, value-nya, daya belinya. Sementara di unsound money itu dia seperti pemerintah, dia itu pemerintah mengencourage kita untuk terus belanja, untuk spending sekarang, belanja sekarang. Dan justru pemerintah itu berpikir kalau kita belanja sekarang itu lebih bagus untuk ekonomi, gitu. Tapi kita harus ingat lagi, kalau kita belanja sekarang, spending sekarang, kita nggak akan punya tabungan masa depan, gitu. Dan oleh karena itu pemerintah tuh dia mengencourage. Tapi yang kenapa pemerintah mengencourage kita untuk spending dan segala macam? Karena mereka berpikir kalau kita spending sekarang, bisnis bisa tumbuh, ekonomi bisa tumbuh, dan segala macam. Dan tapi itu hanya menguntungkan orang-orang, opini saya pribadi ya, hanya menguntungkan orang-orang yang punya bisnis besar, gitu, yang memproduksi, gitu. Sementara kita sebagai konsumen, kalau kita terus mengkonsum, nggak ada punya saving, bagaimana kita nanti masa depan kita bisa konyol, gitu. Sampai sini ya. Nah, terus kita akan belajar dari situ, dari perbedaan antara sound money, kemudian time preference, kita akan belajar tentang stock to flow ratio. Apa itu stock to flow ratio? Stock to flow ratio itu adalah jumlah sesuatu barang yang existing stock, jadi jumlah barang yang ada sekarang ini dalam 1 tahun dibandingkan dengan jumlah supply barang yang memproduksi barang itu. Contohnya, misalnya kita punya 1 tahun persediaan beras, gitu kan, 1 tahun persediaan beras di dalam gudang, itu stok kita. Kemudian kita lihat berapa jumlah flow, berapa jumlah beras yang diproduksi. Nah, beras ini kan bisa dikonsum, kan? Bisa dikonsum, jadi stoknya berkurang, flow-nya bertambah. Ketika stok to flow-nya ketika stoknya lebih kecil, lebih daripada flow-nya, maka dia akan tidak valuable dibandingkan dengan komoditi. Kenapa? Karena itu pada akhirnya orang memilih pada awalnya emas dan perak yang sebagai alat tukar atau sebagai sound money karena dia memiliki stok to flow besar. Jadi existing gold yang ada sekarang atau existing silver yang ada sekarang itu dia tidak habis dikonsum, gitu. Sementara flow, jumlah emas dan silver baru yang ditambang itu jumlahnya makin lama makin sedikit. Jadi stoknya besar, flow-nya kecil. Jadi akhirnya dia punya rasio yang bisa di kurva ini. Jadi gold itu punya years of stock kira-kira 60 tahun, dan silver itu punya stok sekitar 20 tahun. Di crude ini minyak ini di hampir sekitar 1 atau 2, copper juga, terus jagung dan juga gandum, ya, bisa dilihat di sini. Jadi kira-kira begitu. Jadi stock to flow ini sangat penting untuk memahami apakah suatu objek atau suatu komoditas itu berharga atau enggak, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke Bitcoin, ya. Jadi Bitcoin itu di-publish pertama kali dimunculkan dalam bentuk white paper oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2008 setelah
Great Financial Crisis ya 2008. Jadi dalam bentuk white paper, Satoshi ini dia sebenarnya bukan nama sebenarnya. Jadi dia hanya pseudonym. Dia berkata, apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust. Nah, karena ketika 2008 itu banyak kita tahu ada Lehman Brothers, bank-bank Lehman Brothers hancur, dan ada banyak orang yang tidak percaya lagi sama bank, kan? Trust-nya hilang. Jadi karena kita ini selama ini kita menaruh kepercayaan, trust pada bank, ternyata bank tuh misuse trust kita gitu. Jadi dengan ada Bitcoin kita allowing to parties to transact directly with each other without the need of trusted third party. Jadi kita bisa, misalnya saya mau transaksi sama Amel, saya tuh bisa langsung kirim dari wallet saya Bitcoin langsung ke Amel tanpa harus lihat bank. Sementara kalau traditional system, kalau saya mau kirim dari account saya di Jerman, bank Jerman ke Bank Indonesia, saya harus nunggu dulu banknya buka. Atau bahkan nunggu dulu 3 hari, 4 hari, dan harus bayar fee yang besar. Gitu. Sementara kalau Bitcoin itu 24 jam, 24/7, 365 a day. Jadi nggak perlu kita minta permisi siapapun untuk bertransaksi satu sama lain. Gitu. Jadi bagaimana sejarah Bitcoin? Jadi saya akan menunjukkan sedikit timeline dari Bitcoin ini. Jadi timeline itu, ya seperti saya bilang tadi, tahun 2008 ada white paper-nya, si Satoshi dia publish originalnya, kemudian tahun 2009 dia bekerja sama, dia mining first genesis of block. Dan 2010 ada cerita yang sangat famous, ada seorang membeli pizza sekitar 2 atau 3 slice pizza dengan seharga 10.000 Bitcoin. Bisa dibayangkan 10.000 Bitcoin dapat pizza gitu tahun 2010. Dan itu pertama kali Bitcoin itu dipakaikan dalam bentuk real world payment gitu, world payment gitu. Terus tahun 2013 market cap dari Bitcoin ini mencapai 1 miliar dolar. Terus 2017 ada contention, jadi Bitcoin ini dia forking, jadi artinya blockchain-nya pecah, forking. Jadi ada muncul banyak Bitcoin yang lain yang karena perbedaan pendapat. Terus 2018 karena ada Bitcoin ini satu drawback-nya adalah dia agak slow, orang menciptakan namanya Lightning Network. Jadi pengen mempercepat sebuah layer baru di atas Bitcoin untuk mempercepat pembayaran gitu. Jadi bagaimana Bitcoin ini bekerja? Jadi Bitcoin ini sebenarnya adalah terdesentralisasi peer-to-peer network. Jadi peer-to-peer itu maksudnya orang per orang, jadi network orang per orang, di mana ada beberapa macam pemain di dalamnya. Ada miner, ada exchanges, ada individual yang punya wallet, dan juga blockchain-nya sendiri yang cryptography calculation ya. Jadi miner ini dia berfungsi untuk memecahkan dan mengkonfirmasi transaksi yang terjadi antara individual dan ke individual yang lain gitu. Terus exchange ini adalah tempat kita menukarkan fiat kita ke dalam bentuk Bitcoin. Jadi kalau kita perhatikan di sini transaction life cycle-nya di Bitcoin ini, contohnya misalnya begini, ada si Rob, dia untuk mau ngirim 0,3 Bitcoin ke temannya Laura. Jadi apa yang Rob lakukan? Pertama dia buka Bitcoin wallet dia, kemudian dia scan address-nya si Laura, terus dia masukin jumlah Bitcoin-nya dan dia kirim. Dan dalam mesinnya itu terjadi si wallet-nya ini, wallet Bitcoin-nya ini akan men-sign transaksinya menggunakan private key dari sisi Rob. Dan transaksi ini disebarkan ke network dari Bitcoin dan divalidasi oleh node. Jadi node adalah simpul-simpul di mana semua transaksi di Bitcoin itu terkumpul gitu. Semua sejarah transaksi dari awal sampai akhir terkumpul gitu. Dan biasanya yang punya node adalah miner gitu. Dan si miner ini berlomba-lomba dia memvalidasi
dan juga dia memecahkan kode kripto, kode hash dari transaksinya ini. Ketika dia berhasil, dia dapat reward dalam bentuk Bitcoin yang baru. Dan dari ketika dia sudah terbentuk blok yang baru, node ini akan memverify, akan menyebarkan semua orang ke node-node yang lain, dan tersimpan dalam blockchain yang baru gitu. Terus kemudian si Laura menerima transaksinya. Gitu. Oke, dari sini kita lanjut. Nah, ini contohnya agak sedikit teknikal ya. Jadi blockchain itu pada definisi kasarnya sebenarnya adalah public ledger. Public ledger itu pembukuan publik. Nah, jadi dalam satu blok itu mengandung data sebesar 1 megabyte di Bitcoin. Dalam 1 megabyte itu dia bisa menyimpan sekitar 500 transaksi. Jadi si miner ini dia berlomba-lomba untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu blok gitu. Dan ketika sudah terpenuhi 1 megabyte dalam blok ini, dia akan dikunci dengan unique signature yang akan di link ke blok berikutnya gitu. Jadi dan begitu seterusnya gitu. Jadi ketika kunci unique signature ini dia dinamakan hash. Jadi dia si miner ini fungsinya adalah menerka apa sih hash-nya itu dari setiap blok gitu. Jadi kan dibutuhkan computational power yang besar, semakin tinggi. Jadi ketika awal-awal Bitcoin ini diterbitkan atau berjalan, minernya masih sedikit kan. Oleh karena itu di Bitcoin ini dia memiliki banyak reward. Jadi dia memberi insentif untuk jadi miner. Oleh karena itu dia memberikan banyak reward Bitcoin kepada orang-orang. Tapi ketika dan mudah untuk menambang Bitcoin tahun 2009 2010, kita bisa pakai laptop kita sendiri. Tapi ketika semakin banyak orang yang menambang Bitcoin, ya pakai Bitcoin, maka tingkat kesulitan ini dinaikkan otomatis oleh program. Nah, orang berlomba, jadi ibaratnya begini, kita lomba olimpiade. Lomba olimpiade ada 3 medali sebagai rewardnya. Lomba lari atletik. Ya. Yang pesertanya yang ikut, yang pertama-tama tuh cuma 2 orang, tapi ada 3 medali. Nah, jadi semua orang menang kan, semua orang jadi menang dan semua orang bisa dapat medalinya. Tapi ketika kemudian olimpiade lari ini makin populer, ada 100 orang yang ikutan lomba lari, jumlah rewardnya tetap 3 medali. Jadi kan tingkat kesulitannya untuk bisa memenangkan untuk mendapatkan reward bertambah gitu. Jadi kira-kira analogi kasarnya begitu. Jadi semakin banyak orang yang menambang, maka tingkat kesulitan untuk memecahkan kode matematika ini semakin bertambah. Gitu. Nah, ini disebutkan. Mungkin saya berpikir kenapa pertanyaan Bitcoin ini emang value-nya dari mana? Value-nya ini dia memecahkan dilema Byzantine General Situation. Jadi ceritanya itu di Byzantine General Situation itu ada ketika itu ada beberapa Byzantine General, dia pengen menyerang ke kota, dia lagi menyerang kota, dan gimana cara agar Jenderal 1 memiliki perintah sama dengan Jenderal 2, memiliki perintah sama dengan Jenderal 3. Mereka punya memiliki kesepakatan dalam hal kapan waktu menyerang gitu. Karena siapa tahu dia bisa berkhianat kan. Gitu. Jadi Bitcoin ini memecahkan hal ini dengan metode dari blok ini dan juga dari hash. Jadi why you cannot cheat on Bitcoin? Contohnya misalnya ada orang ingin working on block 91 yang berisi 500 transaksi, tapi kemudian ketika itu ada orang yang pengen ganti transaksinya di blok 74. Jadi nggak akan bisa karena dia harus meredo, karena setiap blok itu terkoneksi atau terchain dengan hash yang unik, signature yang unik di blok sebelumnya gitu. Kalau hashnya nggak sama, dia jadi invalid gitu. Oleh karena itu si minernya ini harus memiliki computational power yang lebih tinggi daripada orang lain, dan itu harus terjadi sebelum blok number 91 ini selesai terbentuk gitu.
Oke. Dan itu tadi, jadi salah satu kenapa Bitcoin ini unik, karena dia pertama dia total supply-nya dia itu akan tetap 21 juta koin, tidak akan berubah karena sudah terprogram gitu. Dan untuk supaya dia bisa tetap, jadi dia reward dari mining itu selama setiap 4 tahun dia akan terus berkurang. Jadi awal-awalnya 2009 tiap miner yang saya bilang tadi dapat 50 Bitcoin. 2012 ke halvening dia menjadi 25, 2016 jadi 12,5, terus 2020 sekarang bulan Mei kemarin jadi 6,25. Jadi setiap miner yang berhasil mengkonfirmasi atau membuat blok baru dia dapat reward 6,25 Bitcoin. Ya. Jadi ini yang memberikan tingkat kesulitan orang untuk berlomba-lomba secure network dari Bitcoin-nya sendiri. Gitu. Ya, ini tadi saya bilang kita tadi belajar tentang stock to flow ratio between Bitcoin dan aset. Jadi saya dapat dari Fund Manager Incrementum yang berbasis di antara Liechtenstein dekat Swiss dan juga Jerman. Jadi Bitcoin ini dia kalau silver dia sekitar 20, emas itu sekitar 60 kan. Jadi ketika bulan Mei kemarin Bitcoin-nya stock to flow-nya menaik hampir mirip dengan emas, sekitar 58. Nanti tahun 2025 atau 2024 ketika halvening berikutnya stock to flow-nya akan lebih tinggi pada emas, mungkin bisa dua kali lipat malah. Jadi ini membuat Bitcoin ini sangat unik sekarang. Kita berada posisi yang sangat unik ketika kita sudah baru halvening dan kita akan menuju halving berikutnya 2025. Gitu. Nah, enter COVID-19 pandemic. Nah, jadi ketika itu kan semua sudah terjadi, kita baik-baik aja, kemudian ya maksudnya ekonomi dunia sih udah melemah segala macam. Tiba-tiba kita dihajar oleh COVID-19 pandemic kan. Apa yang terjadi? Semua negara itu mengalami lockdown, ya. Ada PSBB, ada karantina, nggak boleh jalan-jalan semacam. Apa yang terjadi itu demand dari konsumen itu menurun kan? Jadi demand menurun, sehingga banyak usaha-usaha itu dia tutup, bangkrut segala macam. Gitu. Jadi orang banyak kurang pekerjaan, banyak segala macam, banyak sakit segala macam gitu. Jadi apa respon dari pemerintah untuk melawan ini? Karena pemerintah kan seperti saya bilang awal tadi itu dia nggak pengen terjadi ekonomi nggak pengen turun kan, setiap negara pasti nggak mau ekonomi turun, dan mereka mengencourage high time preference, jadi mengencourage konsumsi masyarakat itu terus meningkat gitu. Jadi apa yang dilakukan pemerintah, dia hampir tiap negara di seluruh dunia itu dia menginjeksi likuiditas atau mencetak uang baru. Itu istilahnya tuh istilah biasanya itu adalah memberikan stimulus pada ekonomi. Kan. Stimulus itu kata halus untuk mencetak uang baru. Jadi ini ada list dari berapa jumlah stimulus atau jumlah cetak uang baru yang dilakukan oleh tiap negara. Jadi Amerika juara di sini dengan 2,3 triliun dolar dalam 1 tahun, dan ini kan ada kita pernah dengar tiap orang dapat cek $1.200, orang dapat ini. Jadi bahkan sekarang muncul ide-ide MMT ya, Modern Monetary Theory, di mana tiap orang tiap negara akan menjamin kebutuhan hidup masyarakat segala macam gitu dan memberikan uang gratisan gitu. Ini terjadi juga di sini di Jerman. Mulai September dan Oktober ini setiap orang tua yang memiliki anak akan mendapat tambahan bonus sekitar 200 euro per anak. Sekitar 300 euro per anak gitu untuk dibelanjakan gitu. Dibelanjakan untuk supaya konsumsi meningkat dan juga bisnis bisa selamat. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, negara ASEAN, itu juga terjadi. Semua orang itu meningkatkan hutang dan juga stimulusnya untuk fund stimulusnya. Indonesia memang di ini sedikit, cuma hampir 30% dari GDP
meningkatkan hutangnya dibandingkan dengan Singapura, India, Malaysia, Cina, dan juga total stimulusnya cuma 38,7 bilion dolar Amerika. Tapi harus diingat, hutang ini adalah sesuatu yang harus kita bayar di masa depan. Jadi seperti tadi saya bilang tuh, ini merupakan hutangnya dan juga stimulusnya adalah memiliki high time preference. Jadi mereka pengen kita spend now, nanti masa depan ya antar aja lah gitu kan gitu. Jadi sebenarnya kita mengambil aset atau mengambil daya beli uang anak-anak generasi masa depan itu dipakai sekarang. Jadi demikian. Nah, terus yang uniknya ketika Maret 2020 kan kita tahu ada stock market crash, masuk juga Bitcoin crash segala macam, dan respon dari pemerintah adalah memberikan liquidity, The Fed kasih triliunan dolar, Indonesia juga dapat BLT, dapat segala macam kan. Nah, pas 2020 akibat dari liquidity ini stock market bisa naik lagi kan, naik lagi, ekonomi eksternal maupun secara ekonomi kita masih lemah, dan kelihatannya semuanya back to normal gitu, back to what it was to be. Tapi kemudian yang terjadi bulan Mei pada saat yang sama tahun ini juga si Bitcoin malah halving dia. Jadi instead of kalau di government to stimulus dia meningkatkan daya uang atau dia memberikan inflasi, si Bitcoin ini malah mengalami deflasi, dan efeknya sama. Dari bulan Maret dia mengalami nilai satu Bitcoin itu nilainya sekitar $4.000, bulan Agustus kemarin bisa sampai $12.000. Jadi 3 kali lipat dia naiknya. Padahal dia mengalami halving, dia rewardnya dikurangi setengah puncaknya gitu. Lucu ya. Jadi pemerintah inflasi, Bitcoin deflasi, dan efeknya sama. Efeknya semuanya all time high saat ini gitu. Dan kita nggak tahu siapa yang akan menang nanti ini. Kita masih belum tahu di mana ini akan berakhir gitu. Dan inflasi versus deflasi. Jadi inflasi itu seperti definisi umumnya adalah purchasing power meningkat dan juga jumlah uang yang digunakan untuk membeli barang tertentu itu bertambah. Sementara deflasi itu sebaliknya gitu. Dan dari inflasi ini kita bisa lihat juga contohnya nih ini ada grafik money supply M2. Jadi di money supply itu menurut definisi ada 3, jadi M0, M1, M2. M0 itu jumlah uang yang dicetak oleh bank sentral, M1 itu jumlah uang yang dipegang oleh bank, M2 itu adalah jumlah uang yang dipakai oleh masyarakat, beredar di masyarakat gitu. Jadi kita lihat, saya lahir tahun 1984 sampai Juni 2020, jumlah uang yang beredar itu di masyarakat sudah meningkat ngeri ya, sudah sampai 60 triliun nih kalau nggak salah, ya 60 triliun rupiah. Jumlah uang yang beredar. Saya ingat tuh waktu saya kecil, saya bisa beli permen Hexos satu bungkus harganya Rp25 gitu, atau Rp50. Sekarang dapat nggak kita? Nggak dapat kan? Saya ingat juga waktu saya kecil ada lagu ini Abang Tukang Bakso yang dia bilang cukup 200 perak untuk beli semangkok bakso. Sekarang bisa nggak kita beli bakso dengan harga 200 perak? Mungkin kita cuma dapat micinnya doang. Ya kan? Jadi ini adalah bentuk satu akibat dari inflasi. Jadi inflasi itu bukan harga barang tambah mahal, tapi purchasing power atau daya beli uang itu makin berkurang gitu. Mungkin contoh famous dari purchasing power yang hilang itu adalah di Zimbabwe sekarang ya. Jadi orang tuh mata uangnya tuh worthless lah gitu. Sementara ini juga di Eropa, saya bandingkan dengan incrementum juga. Ini berapa sih harga bir per 1 liter dibandingkan dengan harga emas dari sejak 1950 hingga sekarang gitu kan. Kita lihat grafiknya yang biru ini harga birnya dalam bentuk euro dia terus meningkat, sementara bentuk emas ya justru turun sedikit, turun naik ya, relatif stabil lah gitu. Nah, jadi waktu itu kita bisa memahami bahwa sebenarnya inflasi itu suddenly robbing you, dari robbing you mungkin nilainya sama 100.000 atau 50.000, tapi sekarang jumlah barang yang bisa kita beli itu berkurang gitu.
Jadi saya ingat dulu saya SPP kuliah di Unpad cuman 125.000 gitu per satu semester, dan juga sebulan saya cuma dikirimin uang saku untuk hidup di Bandung sebulan cuma 500.000 sebulan gitu. Dan itu cukup. Sekarang bisa nggak kita dengan 500.000 sendiri single hidup di Bandung? Nggak bisa, gitu. Karena adanya inflasi. Sementara di Bitcoin tadi, cerita Bitcoin tadi 2010 seseorang membeli pizza, setengah pizza dengan 10.000 Bitcoin kan. Sekarang 10.000 Bitcoin itu bisa beli perusahaan nilainya. Jadi dia mengalami deflasi. Jadi jumlah unit Bitcoin yang dipakai bisa menambah amount of purchasing power yang kita miliki masa depan gitu kan. Oke. Nah, saya akan bahas sedikit cryptocurrency. Jadi itu Bitcoin adalah cryptocurrency pertama, the original king, the king, segala macam. Setelah itu muncul ledakan dari cryptocurrency yang lain. Jadi seperti Ethereum ini bedanya dia memiliki blockchain, tapi blockchain punya kontrak smart contract yang bisa kita program. Jadi semacam smart computer program lah, yang kita bisa program, kemudian bisa jalankan apapun yang kita program. Gitu. Dan juga muncul juga Chainlink, menghubungkan antara Ethereum dan Bitcoin, ada Ripple untuk pembayaran, dan di bawahnya adalah stablecoin. Stablecoin itu adalah suatu bentuk cryptocurrency yang baru, di mana dia tuh di-pegging, dipatok setiap satu unit kripto dipatok dengan satu unit fiat. Jadi contohnya seperti Tether yang ada warna hijau, dia mengklaim satu unit Tether itu sama dengan $1. Gitu. Jadi di-pegging. Walaupun menurut saya itu suatu hal yang sia-sia, karena seperti sudah kita lihat di slide sebelumnya, nilai fiatnya itu berkurang gitu kan, terus berkurang purchasing power-nya. Tapi dari segi kepraktisan sangat praktis sekali, karena kita tidak perlu bawa banyak uang kertas untuk bisa cross border gitu. Misalnya kalau kita bawa $1 juta, kita butuh satu koper kalau kita pakai kertas. Jadi dengan Tether kita cuma butuh $1 gitu. Atau kalau kita mau transaksi $1 juta kalau lewat bank butuh waktu clearing yang lama, dan juga harus menyediakan banyak dokumen, banyak KYC, segala macam, anti laundering segala macam. Sementara Tether ya bebas, jadi kita bisa kirim $1 juta dalam berapa menit, gitu aja. Nah, ini ya cerita unik. Ini berita-berita yang saya kumpulkan. Jadi ada satu cerita yang unik dari Michael Saylor. Michael Saylor ini founder dari MicroStrategy. MicroStrategy ini sebuah fund manager, sebuah perusahaan di mana dia memanage dari uang klien gitu. Jadi kita lihat tuh 2013 dia bashing Bitcoin. Jadi bilang Bitcoin days are numbered. Kayak dia bisa gambling segala macam. Tiba-tiba bulan Agustus kemarin 2020 dia bilang dia membeli $250 juta worth of Bitcoin atau sekitar 21.000 Bitcoin sebagai primary treasury reserve asset. Jadi sebagai aset utama perusahaan dia di MicroStrategy. Karena apa? Karena saat ini kan situasinya adalah interest rate di mana-mana nol dan juga bahkan minus. Dan orang fund manager ini banyak dia kesusahan dia mencari return untuk kliennya. Jadi kan orang klien taruh uang di fund manager agar uangnya bisa tumbuh kan. Tapi ketika situasi sekarang bank susah, ekonomi susah segala macam, dia fund manager ini mengalami kesusahan untuk mengasih return kepada klien gitu. Jadi dia berbeda. Dia membutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk bisa memahami Bitcoin. Ya kita mungkin bisa lebih lama atau kita bisa lebih dekat gitu. Yang kedua ada saya ambil dari Bloomberg, dari Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones ini salah satu hedge fund manager atau investor ternama dunia. Dia memanage aset lebih dari $2 triliun. Dia reveal bulan Mei kemarin itu dia beli Bitcoin juga, karena dia berpikir dengan banyak stimulus, setiap negara stimulus, jadi kita nilai fiat itu akan terus turun, dan pada akhirnya akan jadi inflasi. Dia beli Bitcoin sebagai hedging
untuk terhadap inflasi. Dan ini adalah Mike Novogratz, dia investor juga, investasi, karena dia bilang selain beli emas, kita juga harus beli Bitcoin, gitu kan? Karena stimulus yang terjadi sekarang ini memang sedang nggak kelihatan efeknya bagaimana. Tapi mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi, pasti kita harus bayar ini, utang-utang ini, dan juga stimulus yang bentuk apa, ada bentuk pajak lebih tinggi, dan dalam bentuk harga barang-barang yang lebih tinggi nanti ke depannya. Gitu. Itu pendapat saya. Terus yang ketiga, bank terkenal itu Fidelity di Amerika ya. Fidelity itu dia launching Bitcoin Fund untuk orang-orang kaya gitu. Jadi bank Fidelity ini dia hasil under manajemennya sekitar $3 triliun gitu nggak salah ya per tahun gitu. Jadi begitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar tentang Bitcoin, saya rekomend 2 buku. Yang pertama itu Bitcoin Standard dari Dr. Saifuddin Ammous. Jadi kan dengan ini kita belajar tentang konsep uang, kemudian kita bisa mengerti kenapa itu Bitcoin ini unik dan kenapa sangat berharga, dan kenapa ini hardest form of money. Dan yang kedua itu dari The Internet of Money dari Dr. Andreas Antonopoulos. Ya. Terus secara konklusi, Bitcoin ini adalah satu hardest form of money. Terus nothing can change the supply curve of Bitcoin karena ada terprogram 21 juta. There will be only 21 million will ever affected. To date, there are around 18,500,000 Bitcoin has already mined. Dan tiap blok menambah 6,25 Bitcoin sampai dia 21 juta Bitcoin. Terus tapi dari 18 juta Bitcoin lebih ini, banyak yang udah hilang. Ada yang hilang walletnya, ada yang kehilangan dicuri, atau yang segala macam. Atau dia nggak bergerak-gerak dari walletnya, dia nggak disirkulasi, dia tersimpan dalam walletnya. Seperti Satoshi itu dia punya lebih dari 1 juta Bitcoin dalam walletnya. Jadi sejak 2009 nggak berubah-ubah, nggak bergerak-gerak gitu. Jadi saya tutup presentasi kali ini dengan quote dari Satoshi Nakamoto, "If you don't believe it or don't get it, I don't have time to convince you. Sorry." Terima kasih Amel atas kesempatannya. Saya kembalikan pada Amel sebagai host. Oke, thank you Mas Dimas. Mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya. Ada dari teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan. Mungkin saya Mas. Romantik atau mau nanya? Atau Rama? Saya beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah seminggu yang lalu tuh saya bikin komparasi antara harga bursa efek, maksud saya antara harga saham dan antara harga blockchain, contohnya Bitcoin gitu ya. Nah itu saya hitung-hitung keuntungan yang bisa diambil dari saham itu kalau 10 tahun maksimal itu bisa sampai 300% dari uang yang pertama kita keluarkan. Sementara Bitcoin itu dari 2018 kalau nggak salah, 2018 ke 2019 itu dalam kurun waktu setahun atau 9 bulan kalau nggak salah, itu bisa sampai ke 40%. Nah, tapi saya karena corona ini saya jadi bingung, maksudnya kan begitu awal corona kemarin Bitcoin itu jatuh kalau nggak salah di bulan April itu. Mencoba naik lagi di bulan Agustus kemarin kalau nggak salah. Nah, itu pandangannya Mas gimana? Ya, jadi saya juga melihat itu ya. Jadi memang kalau ketika bulan Maret itu terjadi stock crash, itu kan terjadi semua kena, bahkan dijual Bitcoin juga kena karena orang kena margin call. Dia istilah trader call tuh, jadi orang di dalam dunia trading, orang tuh beli sesuatu, saham atau indices kayak margin, artinya dia pakai leverage gitu. Jadi ketika dia market turun, dia dapat margin call, dia harus memenuhi marginnya itu. Jadi semua dijual, emas dijual, Bitcoin dijual, pokoknya semua yang aset yang dimiliki oleh trader dia harus jual untuk memenuhi margin call itu. Gitu, bukan dia terjadi. Yang saya ingin tekankan di sini sebenarnya kalau kita lihat harga Bitcoin memang dari hari ke hari atau bulan per bulan kelihatannya memang volatile ya, memang naik turun segala macam, nggak stabil gitu. Tapi kalau kita lihat dari multi years
time frame dari 2008 dibentuk sampai sekarang, dia grafiknya begini. 45 derajat naik gitu. Sementara dari saham indeks bursa efek Jakarta, dia dalam bisnis cycle itu wajar ya. Bisnis cycle itu ada tiap 5 tahun sekali atau tiap 10 tahun sekali pasti dia ada naik turunnya gitu. Jadi dia return-nya bisa berubah gitu. Jadi Bitcoin ini bagi saya reserve asset. Jadi aset-aset yang dipakai sebagai reserve. Jadi dia tidak dipakai dalam time frame 6 bulan, 8 bulan atau setahun, tapi harus berpikir dalam waktu 2 atau 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Jadi bukan hanya sebagai untuk menjaga purchasing power kita, tapi juga untuk meningkatkan purchasing power kita. Kira-kira gitu. Ya, gimana Mas Rama? Ya, connect Mas. Tapi yang jelas yang saya tangkap itu emang Bitcoin lebih kecil daripada saham untuk bargaining power-nya. Ya sih. Siap. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Tantio. Apa yang terjadi bila Bitcoin mining sudah sampai 21 million? Dan kalau diamati harga Bitcoin pernah naik tinggi dan jatuh, apa yang menyebabkannya? Jadi apa yang terjadi setelah Bitcoin mining sudah 21 million? Ya nggak ada lagi Bitcoin yang lain. Jadi Bitcoinnya tetap bersirkulasi di existing, dan tapi nggak ada supply yang baru. Jadi Bitcoin tetap akan ada, dan orang akan berlomba-lomba mungkin karena cuma ada 21 juta Bitcoin yang eksis, tentu orang akan mencoba menghoarding Bitcoin ini dan simpan gitu. Orang nggak akan mau spending gitu. Dan akibatnya apa? Harga Bitcoinnya akan terus naik gitu pada akhir 21 miliar. Dan kalau diamati harga Bitcoin pernah naik tinggi dan jatuh, apa yang menyebabkan? Ya itu spekulasi. Jadi orang melihat ya di mana-mana dalam dunia ini kan ada siklus lagi naik, siklus lagi turun. Di setiap pasar pasti ada bull, ada bear segala macam. Jadi dari situ yang pernah ya Bitcoin pernah naik tinggi karena orang spekulasi pengen baru, dan juga setelah itu orang jual, kalau udah tinggi orang jual, jadi bear market gitu. Jadi ya itu kalau kita amati dalam setahun mungkin memang ini ya memang sangat volatile, naik turun. Tapi kalau kita lihat ya itu tadi multi years, harus ada multi years gitu. Ini ada pertanyaan lain dari Pak Yofil. Oke. Slide terakhir tentang pencurian itu bagaimana mengatasinya? Pencurian yang mana ya? Kalau pencurian apa ini maksud Pak Yofil? Kalau Bitcoin itu dia nggak bisa dicuri. Jadi yang dia loss itu misalnya contohnya, jadi tadi ya, seperti ini tadi saya coba share screen lagi. Oh ini loss of private keys. Jadi kan Bitcoin ini kalau dipegang sama individu dia punya wallet. Jadi dia punya wallet sendiri, di mana walletnya itu memiliki dua key. Jadi public key untuk men-sign transaction dan private key untuk men-secure Bitcoin-nya. Jadi dan yang paling penting itu adalah kita harus punya private key. Jadi private key ini harus disimpan baik-baik bagi orang yang punya wallet. Nah, ini salah satu dari hambatan dari Bitcoin, orang bisa masuk ke Bitcoin dan memahami perbedaan antara public key dan private key. Jadi public key itu contohnya address, jadi alamat rumah kita. Gitu. Tapi private key itu adalah apa yang kita punya dalam rumah kita itu. Jadi dia loss itu dia ya udah loss gitu. Dan dalam dunia blockchain kalau udah loss, kita nggak punya private key, kita nggak bisa akses lagi Bitcoin kita. Jadi hilang. Dia somewhere ada dalam blockchain-nya, dalam network-nya, tapi nggak bisa diakses lagi karena kita nggak punya private key-nya. Kira-kira gitu Pak Yosfil. Pertanyaan tadi lagi dari Mas Tantio. Satu pertanyaan lagi, dengan munculnya cryptocurrency yang lain, apakah akan saling menjatuhkan atau saling mensupport? Nah, ini masih karena dunia Bitcoin dan cryptocurrency ini masih baru ya, masih sekitar 12 tahun. Ya masih banyak terjadi ini tribalism. Jadi banyak orang yang bilang hardcore Bitcoiner atau hardcore Ethereumer atau hardcore apa. Tapi pada akhirnya semuanya ini harusnya saling mensupport ya, harusnya saling mensupport. Jadi memang sekarang ini masih ada orang yang
bilang aku Ethereum ini lebih bagus daripada EOS atau lebih bagus daripada Ripple gitu. Jadi ya sekarang masih ada tribalism ya, bisa dibilang gitu. Oke. Pertanyaan lain mungkin dari yang lain? Gua mau nanya dong. Ya boleh. Ya, boleh nanya Mas. Dari Mbak Vira dulu atau dari Amel dulu? Boleh, Amel dulu nggak Oh, apa-apa. ya. Oke, siap. Silakan Mbak Fira. Oh, oke deh. Thank you Mas Dim. Kalau untuk aku kan ini bukan baru sih, kayak kurang familiar ya, karena biasanya kita itu masih familiarnya investasi dalam logam mulia ataupun saham. Mungkin aku emang pernah share sama Mas Dimas. Nah, yang jadi pertanyaan aku, kalau misalnya kayak logam mulia itu kan kita ada fasilitasnya, misalnya untuk jual belinya itu ada brankas logam mulia ya namanya. Dan aku masih belum kepikiran kalau Bitcoin ini transaksinya itu seperti apa? Apakah ada aplikasi khusus atau walletnya itu kayak apa sih Mas? Terus pertanyaan yang kedua, tadi kan Mas Dimas juga sempat bilang Bitcoin itu harganya bisa naik turun. Nah, penyebab harganya naik turun itu karena apa aja ya? Makasih Mas. Sama-sama. Oke. Jadi pertanyaan pertama tuh tadi mengenai kalau logam mulia tuh belinya bisa di logam mulia, bisa di Antam kan, gitu kan. Kalau Bitcoin tuh dan cryptocurrency beli di mana? Beli di exchange. Di Indonesia ada banyak. Yang pertama namanya Indodax. Yang kedua bisa kita namanya toko kripto. Jadi toko kripto. Jadi fun fact, saya mungkin akan coba interview CEO toko kripto di Zoominar berikutnya. Bismillah. Jadi melalui exchange kita bisa bikin account di sana, terus kita deposit uang di mereka, dan kita jual beli. Kalau kita mau beli sama mereka, kita jual mereka. Of course, karena mereka exchange, mereka narik fee kan, narik fee, dan ya kita harus fee. Tapi begitu juga di mana-mana kan misalnya kita di bank atau kita di logam mulia di Antam segala macam, kita harus bayar fee juga dalam menjual atau membeli emas. Kalau kita beli emas biasanya lebih mahal harganya kan. Tapi ketika kita jual emas, harga yang dijual biasanya lebih rendah daripada harga kita ada spotnya, ada marginnya kan. Di harga spot ada margin. Jadi begitu. Yang kedua, tadi pertanyaan Amel adalah bagaimana bertransaksi dalam bentuk Bitcoin dan pakai wallet. Apa itu wallet? Wallet itu sebenarnya adalah sebuah app gitu, sebuah app bisa lewat mobile wallet. So dari mobile kita download app-nya, ada macam-macam, ada wallet-nya, atau dari wallet ini kita dapat public key atau address dari yang semua orang bisa lihat, tapi tidak bisa akses jumlah kita, dan ada private key. Jadi kalau saya punya wallet Bitcoin, saya punya Bitcoin dalamnya, saya mau kirim ke Amel, saya bisa kirim. Kalau Amel juga punya wallet dengan public key, public key-nya. Jadi semacam, kalau saya punya address-nya wallet-nya Amel, saya bisa kirim langsung sekarang ini. Sedetik ini juga, dalam waktu beberapa detik bisa langsung sampai gitu. Jadi transaksinya permissionless. Jadi permissionless, dan juga nggak perlu permisi orang lain ya, nggak perlu kita percaya sama bank segala macam tuh. Transaksi langsung, kita bisa transaksi antar wallet langsung selama saya punya public key-nya gitu. Yang harus kita jaga untuk security-nya, kita pasti menyimpan private key yang ini gitu. Terus tadi pertanyaan ketiga apa Mel? Lupa Mel. Apa yang menyebabkan Bitcoin itu naik turun, harga Bitcoin-nya naik dan turun? Oh ya, itu naik turun harga ya, ada yang butuh jual, ada yang butuh beli gitu aja. Jadi siklus ekonomi aja, bisnis, siklus pasar. Jadi pasar melihat ini bagus ya naik, pasar melihat jelek ini turun. Seperti emas kan dari bulan Maret sampai bulan Agustus kemarin harganya naik sampai all time high, sampai $2.000 per troy ounce kan, gitu kan. Tapi kemudian dari bulan Agustus kemarin dia turun lagi, jadi $1.800 gitu per troy ounce. Apa menyebabkan ya orang pengen bertransaksi aja, pengen dapat take profit gitu. Orang take profit dia jatuh, orang pengen take pas dia jatuh orang beli lagi gitu. Gitu kira-kira kira-kira gimana tuh jawabannya? Jadi bukan karena misalkan ada situasi nasional apa gitu atau situasi negara apa gitu yang membuat harga Bitcoin itu jadi naik turun tuh enggak kayak gitu ya? Ya nggak mesti.
Karena Bitcoin ini, satu dari mitosnya Bitcoin ini, orang bilang dia ada organisasi yang menangani. Sebenarnya ada yang menangani. Jadi yang menangani itu Bitcoin ini hanya sebuah network di mana miner itu dia punya node itu dia punya catatan semua jenis transaksi, dan semua orang yang punya node itu berkompetisi satu sama lain untuk menyelesaikan transaksi ini gitu, sebuah transaksi yang baru misalnya gitu kan. Nah, karena dia ada kompetisi seperti orang lomba lari dan macam, makanya dia secure gitu. Jadi dan oleh karena itu dia Bitcoin ini dia secara networknya sangat secure sekali gitu. Jadi situasi suatu negara mungkin bisa menimbulkan harga Bitcoin meningkat. Contohnya seperti di Argentina, atau seperti di Venezuela, atau seperti di Zimbabwe, di mana kemudian itu tuh hanya terjadi di harga lokalnya, terhadap currency-nya gitu. Jadi secara global harga Bitcoin itu ya agregatnya mungkin lah, secara agregat gitu. Kira-kira gimana? Oke, thank you Mas. Boleh dilanjutin Mbak Vira. Mbak Vira, ini saya sebelum Mbak Vira ada lain dari Ica ini. Apa Vira dulu? Tadi Vira udah. Bang, ini pertanyaan yang sangat-sangat dasar karena gue sebenarnya emang benar-benar nggak ngerti nih ya. Nah, untuk Bitcoin ini kan kayak kemarin lo kan sempat tanya tuh, kita beasiswa Jalar dananya ada berapa nih, Fir? Terus gue bilang nominalnya, terus lo bilang, oh nggak bisa gitu kan ya. Nah, gue mau nanya nih, sebenarnya Bitcoin ini save-nya itu kita mainnya di berapa? Terus amannya lah ya, amannya gimana, terus mulainya gimana, apakah mungkin bisa kita menerapkan nilai-nilai kemaerotan gitu ya, yang mulainya dari yang kecil lama-lama jadi gede, atau emang harus mulainya itu yang ratus-ratus tus gitu loh. Sorry nih Mas. Makasih. Ya, enggak, ya betul. Ini bagus. Memang ini banyak konsepsi orang berpikir kan, kalau mau beli Bitcoin harus beli satu Bitcoin. Padahal harga satu Bitcoin itu $10.300. Siapa yang punya, orang awam seperti kita $10.300 gitu kan? Nggak ada yang punya. Tapi kemudian Bitcoin ini dapat dipecah-pecah, seperti dari definisi uang kan, divisible. Ya divisible sampai 10⁻⁹. Jadi kita 0,009 ke 1 gitu. Jadi dengan demikian kita bisa beli Bitcoin kalau di Indonesia itu dengan harga mulai dari 5.000 atau 10.000 rupiah gitu. Tapi kan ya itu tadi, kenapa pas saya nanya sama Sira berapa jumlahnya gitu kan, kayaknya kurang, karena menurutku semakin ya itu tadi kan, semakin banyak uang kita investasikan, semakin return. Ketika uang kecil ya memang tadi bisa kita mulai, kalau misalnya mau diimplementasikan bisa. Cuma yang harus dipahami adalah ketika dalam investasi apapun itu, emas, Bitcoin, saham, segala macam. Jadi pepatah bilang jangan menaruh semua investasi dalam satu keranjang. Don't put all your eggs in one bag, gitu, in one basket. Karena ketika itu jatuh ya itu hilang semua. Jadi yang penting itu kita harus diversifikasi. Jadi juga jangan put money more than you can afford to lose gitu. Kalau kita cuma bisa afford to lose 10.000 dan itu Bitcoin ya kalau 10.000. Tapi kalau kita bisa afford 10 miliar rupiah ya harus 10 miliar rupiah gitu. Itu pertanyaan itu yang maksudnya kok begitu kemarin. Gimana Kira? Oke, jelas. Thank you. Dari Ica ya, menurut Bang Dimas, bagaimana perkembangan Bitcoin di Indonesia? Maaf tadi terlambat, mungkin sudah dibahas ya. Menurut Bang Dimas, kenapa di Indonesia orang-orang masih belum familiar dengan ini? Oh ya, di Indonesia perkembangan Bitcoin itu sudah mulai, tapi masih lambat. Jadi exchange pertama untuk kripto ini ada dari Bali awalnya, 2012 kalau salah dia namanya Indodax. Dan perkembangannya so far so good. Sekarang muncul lagi namanya Koko Crypto, startup baru, dan juga sudah ada 13 asosiasi pedagang aset kripto di Indonesia. Ada 13 ada asosiasinya sekarang di Indonesia. Jadi step by step orang-orang makin melihat ini makin bagus. Karena apa? Karena pemahaman masyarakat berubah dari zaman dulu
zaman orang tua kita tidak mengenal namanya aset digital, jadi tidak mengenal namanya GoPay, tidak mengenal namanya Dana, pulsa token, macam itu. Tapi ketika mulai di zaman saya, angkatan lahir, angkatan 81, 83, dan seterusnya, ini kita udah mulai familiar kan dengan prinsip aset digital. Misalnya kita main game dulu, main Diablo, kita bisa jual beli ala dalam gamenya, atau kita juga bisa jual beli pulsa gitu kan, kita bisa jual beli token listrik segala macam. Jadi udah lambat laun di Indonesia perkembangannya makin positif ya. Tapi memang kenapa Indonesia masih belum familiar, karena itu tadi, karena masih belum banyak edukasi yang dilakukan di Indonesia gitu. Jadi masih banyak orang yang berpendapat ini scam, ini haram, ini nggak boleh, ini legal. Nah, di Indonesia tuh Bitcoin dan cryptocurrency itu dikategorikan sebagai aset digital dan sudah resmi dilegal oleh Bapepti. Jadi Bitcoin ini dikategorikan dalam kategori komoditas. Komoditas itu disamakan dengan contohnya minyak, emas, perak, sawit, macam kategorikan Bitcoin sebagai bentuk komoditas. Saya kira begitu dari Josephine. Yophil ini supply 21 miliar ini timbul dari mana? Timbul dari programnya. Ketika di 2008 dimasukkan white paper Satoshi Nakamoto, itu sudah terprogram dalam programnya hanya akan ada 21 miliar Bitcoin exist. Gitu. Jadi nggak bisa diubah karena programnya karena sekarang sudah 12 tahun, untuk orang bisa merubah supply-nya itu dia harus merombak semua transaksi yang sudah terjadi dalam 12 tahun terakhir. Padahal setiap 10 menit akan terbentuk blok baru. Nah, bagaimana orang bisa merubah supply curve-nya ke 12 tahun belakang? Gitu kan? Susah. And whether dia atau apalagi dia harus punya uang yang sangat banyak untuk mengubah computational power. Gitu, kira-kira. Ya, ada pertanyaan lain mungkin dari yang lain? Saya boleh nanya lagi, Mas? Oke. Ini titipan pertanyaan dari kakak saya nih. Prospek ke depannya. Dari kembaran saya, kakak saya. Okay. Prospek ke depannya Bitcoin itu sebagai nilai tukar seperti apa, Mas? Terus seberapa mungkin misalnya USD ya, itu digantikan dengan Bitcoin? Saya tadi gimana bisa membeli pizza dengan harga tahun 2010, misalnya nih, tahun 2010 membeli berapa slice pizza itu hanya berapa nilai Bitcoin, kemudian dia dengan keadaannya sekarang dia udah berkali lipat ya harga Bitcoin-nya itu. Gimana tuh, Mas? Ini ya, ini tadi ya, timeline dari. Ini ya, dari 2010 dia orang beli pizza dengan harga 10.000 Bitcoin. Iya, ini. Yang ini. Seberapa besar sih potensi Bitcoin itu? Mungkin nggak dia sebagai pengganti untuk nilai tukar gitu? Kalau sebagai pengganti nilai tukar, enggak. Aku melihat karena dia cuma ada 21 juta Bitcoin dan tidak ada negara yang yang akan bisa memakai Bitcoin ini sebagai currency mereka gitu. Tapi yang terjadi adalah mungkin di masa depan Bitcoin ini jadi reserve asset. Reserve asset itu aset yang disimpan di central bank, disimpan di suatu negara, seperti kayak emas sekarang. Emas kan, bank sentral kan rata-rata punya emas ya, punya reserve asset untuk menambang, ya kan? Jadi dan central bank atau negara-negara tidak berinvestasi sekarang ini dengan bentuk dalam bentuk emas, gitu, dan nanti bentuk fiat. Karena kenapa tadi soal saya bicara tentang time preference. Jadi pemerintah tuh pengen kita punya high time preference, kita pengen spending, gitu. Kita spendingnya terus. Sementara Bitcoin ini dia kebalikan ya, dia akan terus mencoba mengurangi time preference, menurun time preference. Jadi kalau prediksi saya dari 2009 sampai 2020 sekarang ini ya sudah terlihat kan ininya di mana daya beli yang meningkat. 10.000 Bitcoin dulu dapat dua slice, 3 slice pizza. Sekarang 10.000 Bitcoin dengan satu Bitcoin dengan $10.000, berarti dapat $1 billion. $1 billion atau $1,5 billion malah.
itu bisa beli perusahaan kan, atau bisa beli pesawat terbang. Di masa depan bagaimana lagi dengan satu Bitcoin? Nah, berapa banyak dia bisa beli? Gitu. Kira-kira begitu. Berarti untuk pengganti nilai tukar memang masih belum ya. Tapi kalau yang menyambung tadi pertanyaannya siapa ya? Coba dilihat di chat ya. Yang tadi loh, yang setelah mencapai 21M. Oh ini, pertanyaan dari Pak Tantio. Jika sudah mencapai 21M, itu bakal kayak apa? Berarti stop di harga pada saat sudah sampai 21M, terus harga Bitcoin itu akan naik lagi setelah berapa tahun yang mendatang atau gimana tuh, Mas? Oh enggak, jadi yang saya bilang tadi kan yang halvening itu reward untuk miner tiap 4 tahun rewardnya berkurang. Tapi kemudian jumlah Bitcoin yang dari tambang, jadi ketika miner ini dapat reward, dia mereka memproduksi Bitcoin baru gitu kan. Nah, rewardnya itu berkurang. Jika sudah 21 juta Bitcoin diproduksi, ya nggak akan ada lagi Bitcoin yang diproduksi. Jadi miner itu sebenarnya sekarang nanti 100 tahun lagi, dia akan berarti 21M itu akan terjadi 100 tahun lagi. Yaitu fungsi miner adalah untuk memvalidasi dan mensecure networknya, itu aja. Jadi tapi tidak akan dapat reward lagi. Terus dari mana sih minernya nanti dapat untung? Ya dari transaction fee, dia akan meningkatkan transaction fee. Sekarang dia miner itu dapat dari jumlah Bitcoin yang dia menangkan dan juga dari transaction fee yang kita harus bayar gitu. Jadi dari segi nominal Bitcoin tidak akan berubah 21 juta. Dia karena sudah terprogram. Tapi mungkin dari nilai fiat, nilai nominal fiat, dia akan terus naik gitu. Dan itu bisa diterjemahkan jadi purchasing power-nya akan terus naik. Sesuatu yang berharga itu kan akan harganya terus naik gitu. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, saya tidak ingin mengadu antara emas dan Bitcoin. Jadi saya justru ingin mengawinkan istilahnya, itu mempadankan antara emas dan Bitcoin, karena emas itu sudah terbukti selama 5.000 tahun dia bisa mempertahankan daya beli, Jadi dengan 1 troy ounce emas kita bisa beli 5.000 tahun lalu kambing, namanya sekarang juga bisa beli kambing gitu kan. Tapi yang dengan Bitcoin ini sebagai bentuk sebagai bentuk diversifikasi aset. Dia itu selain menjaga purchasing power, dia bisa meningkatkan purchasing power gitu kira-kira. Oke, thank you Mas penjelasannya. Ya silakan pertanyaan lain kalau misalnya ada yang belum puas. Saya lihat ada adik teman saya Rini Mulyasari. Selamat datang Rini. Ada yang lain mungkin? Silakan. Nah, ini dari istri. Nggak ada. Oke. Nanya lagi dong. Oh, saya Mas, terakhir. Private code-nya itu di mana sih Mas? Saya bingung. Kayak waktu itu pernah beli Bitcoin juga, tapi private code-nya private key-nya itu yang saya nggak tahu di mana. Kalau kamu pakai walletnya apa? Kenapa? Kamu belinya di exchange ya? Di Bitstamp. Bitstamp. Kalau di Bitstamp berarti kamu menaruh Bitcoin di walletnya Bitcoin, di walletnya Bitstamp. Jadi private key dipegang sama dia. Kamu nggak tahu apa private key kamu di situ. Ya maksud saya private key itu kalau misalnya kamu menyimpan di HP kamu menyimpan seperti contohnya private key itu wallet Bitcoin itu contohnya misalnya Ledger gitu yang hard wallet, atau misalnya di mobile app itu misalnya Abra, atau misalnya pakai satu lagi itu lupa. Ada banyak mobile wallet untuk soalnya kalau saya adanya di sini BTC deposit address itu doang sih, yang lainnya enggak ada. Karena itu jadi harus dibedakan antara menyimpan menyimpan Bitcoin di exchange
dengan menyimpan Bitcoin sendiri, custody sendiri, jadi menyimpan di exchange. Berarti kita mempercayakan Bitcoin kita itu disimpan oleh mereka aja, sama seperti kita menyimpan uang kita di bank. Kita mempercayakan uang kita itu disimpan di banknya gitu. Jadi bank itu yang ngurus semuanya. Dan kita nggak tahu gimana bentuk private key atau gimana manajemen di exchange-nya itu satu bahayanya gitu. Sementara kalau kita punya mobile wallet sendiri atau kita punya hard wallet seperti Ledger dan macam, itu kita bisa pegang sendiri private key-nya, kita bisa kontrol sendiri gitu. Jadi itu bedanya gitu. Jadi kalau saya sarankan bagi yang punya Bitcoin tapi taruhnya di exchange gitu, Crypto, Indodax dan macam, lebih baik pindahkan ke wallet yang kamu bisa pegang private key kamu sendiri gitu. Karena ya kenapa Bitcoin ini memiliki nama yang jelek awal-awalnya, karena bilangnya gampang dicuri dan macam gitu kan, yang gampang dihack gitu. Bitcoinnya networknya nggak bisa dihack, Bitcoin nggak bisa hilang. Yang dihack itu ada exchange. Jadi ada kelemahan di exchange, dimanfaatkan sama hacker, dan itu yang dipakai untuk mencuri, untuk diambil di drain gitu. Jadi orang dan itu, dan itu yang terjadi gitu. Berarti ininya private key-nya saya di bank atau gimana tadi? Private key-nya di Bitstamp. Kamu nggak punya hak terhadap private key kamu di Bitstamp. Wah, gimana? Nggak jelas suaranya. Kenapa? Suaranya nggak jelas tadi, gimana? Oh, ya. Jadi kalau kamu taruh di Bitstamp, kamu nggak punya private key. Karena kamu naruh Bitcoin kamu di exchange. Ya nanti aja Mas, pas kita ketemu lah coba. Ya intinya kamu nggak punya kontrol terhadap Bitcoin kamu kalau taruh di exchange gitu. Itu aja. Harusnya kalau kamu custody, sama kayak misalnya sekarang kan banyak nih di Indonesia beli emas online, ada bisa di Tokopedia, atau bisa di Bukalapak, atau bisa di Antam, Pegang Sangkas kan gitu kan. Itu kan kita beli online, tapi kita simpan di mereka gitu kan. Apa yang bisa menjamin mereka tidak mensalahgunakan emas yang kita beli gitu kan. Dibandingkan kalau kita beli emas, kita taruh di rumah, kita pegang sendiri, kita simpan di mana gitu, yang orang nggak tahu, orang kita nggak bilang, ya kita punya kontrol, kita punya akses langsung terhadap emas ketika kita butuh. Sementara kalau pakai jasa orang lain, kita harus gantung, ada jam buka, harus menyediakan KTP, harus diverifikasi, harus macam-macam gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau saya mau beli Bitcoin, saya cuma pakai exchange untuk jual atau beli, kemudian saya akan simpan sendiri gitu. Tapi untuk proses bisa menyimpan sendiri itu harus ada proses pembelajaran lagi nanti gitu. Connect. Berarti itu yang dipakai Mirza kemarin ya? Hah? Itu yang dipakai Mirza kemarin Mas, dia ada walletnya sendiri, mungkin itu yang Mas maksud private ininya ya. Oke. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Dini. Dia bilang, halo Om Dimas, yang tahu apa ini Bitcoin dan sistem kerjanya seperti apa? Bitcoin ini adalah electronic payment system. Jadi pembayaran elektronik peer-to-peer. Jadi langsung tanpa trusted report, tanpa bank. Jadi dan sistem kerjanya dia pakai sistem blockchain. Nanti saya bisa kirimkan slide saya ke ini kalau saya mau. Saya lagi dari Yofil, konsekuensi apa bila ikut exchange, bila terus pegang sendiri. Oke. Sekarang dengar suara. Jadi konsekuensinya apa kalau bila ikut exchange versus pegang sendiri, bagaimana? Jadi konsekuensinya kalau pegang exchange, kita harus percaya sama exchange-nya. Kita harus percaya sama exchange-nya. Dia tidak akan misuse atau tidak akan menghilangkan Bitcoin kita. Karena begitu dia hilang, ya udah hilang gitu, nggak bisa dibalikin lagi. Karena dia sistem dari blockchain ini dia permissionless dan dia juga immutable, tidak bisa dibalikin lagi. Jadi ketika kita send, ya udah send, nggak bisa bantu kamu lagi balikin gitu.
Jadi kalau ya lebih baik kita pegang sendiri. Kalau misalnya kita bisa udah belajar, saya bisa kalau teman-teman setuju, kita bisa ngadain satu course di Zoominar ini bagaimana cara beli dan cara menyimpan Bitcoin sendiri. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lain? Ini ada Adit baru join. Mana Adit? Halo, Mas Dimas. Sorry telat beli. Iya, nggak apa-apa Mas. Aduh, luar biasa nih dapat kehormatan. Nggak, beli bahan makanan dulu sebelum PSBB hari Senin. Wih, lancar. Masih di jalan nih? Udah baru sampai rumah. Oke. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ada yang mau tanya nggak tentang Bitcoin nih, teman-teman? Wah, baru nyampe, jadi belum tahu. Oke. Sip. Ya udah, mungkin teman-teman lain, ada tahap yang lain? Oke ya. Oh, ganteng. Keren. Jadi Oke. intinya Bitcoin ini gue mesti beli apa enggak, Dim? Itu aja, Dim, kira-kira, Dim. Saham intinya ini. Ini aja, tadi di slide gue membahas tentang stock to flow. Jadi stock to flow itu berapa jumlah stok dan berapa stok sesuatu barang terhadap jumlah supply barang yang baru masuk stock to flow. Jadi ketika semakin tinggi stok suatu barang terhadap flow-nya, maka dia akan semakin berharga. Di sini kita bisa lihat emas tuh dia stock to flow-nya tinggi 60%, 60 lebih ya. Kalau Bitcoin dia stock to flow-nya itu sekitar mana sih tadi? Tapi Bitcoin ini pasarnya niche nggak sih? Maksud gue hanya segmented pasarnya Bitcoin ini. Artinya lo beli, sebenarnya kan dia kayak main saham kan, lo beli kemudian atau kayak currency lah gitu ya? Ya, dia currency. Jadi saat ini apa namanya tadi? Sebenarnya Bitcoin itu bukan saham, Bitcoin itu adalah currency. Gitu. Kalau bedanya antara saham sama Bitcoin, kalau kita lihat stock to flow, Bitcoin ini stock to flow-nya tidak akan berubah. Kita bisa lihat bulan Mei tahun ini stock to flow Bitcoin itu sekitar 60, tahun 2025 akan lebih tinggi daripada emas, sampai 120 stock to flow-nya. Sementara kalau saham itu ketika kita beli mungkin dia stoknya sekitar 100 juta lembar gitu kan. Ketika orang banyak beli, saham bisa bilang oke, kita tingkatkan jumlah saham kita jadi 200 juta lembar gitu. Berarti kan flow-nya makin bertambah gitu. Jadi menurunkan stock to flow. Jadi semakin terdilusi lah nilai sahamnya begitu kira-kira. Tapi di Indonesia Bitcoin ini kayaknya nggak begitu familiar ya. Kalau di luar negeri mungkin. Karena edukasi yang kurang. Jadi itu salah satu dari keinginan gua di jalan ini kan ingin memberikan edukasi dan pemahaman pada orang apa itu Bitcoin aset digital gitu. Karena dari 2008 ini ada dari dua presentasi tadi sedikit. Ini timeline Bitcoin ya. Dari 2008 2010 itu ada pertama kali transaksi real world. Ada orang beli 10.000 pizza dengan 10.000 Bitcoin gitu. Sekarang satu Bitcoin harganya $10.300. Kali 10.000 berapa sekarang tuh saya belinya? $1 miliar lebih kan, atau bisa lebih gitu. Jadi bisa beli perusahaan kita. Tapi kan begini, kalau kayak mata uang rupiah, mata uang dolar, mata uang euro, itu kan hostnya jelas ya. Jadi maksud gua Amerika nih, dia punya interest untuk menjaga kestabilan nilai tukar dolarnya. Indonesia punya interest untuk menjaga ini. Nah kalau Bitcoin ini kan open nih, dia nggak ada hostnya. Itu siapa nantinya yang kalau misalnya lagi nggak bagus yang menjaga nilai tukar Bitcoinnya ini? Oh, dengan nilai tukar itu tergantung pasar aja, free market. Jadi benar-benar open aja gitu ya? Ya, free market yang menentukan berapa nilai harganya. Nah, tadi ngomong soal menjaga nilai tukar itu, coba kita lihat itu kan bisa dikaitkan sama ekonomi dari money supply N2. Ini aku punya grafik N2 supply di Indonesia dari tahun 1980 sampai bulan Juni 2020 ini. Kita lihat kurvanya naik terus kan.
Dan bisa kalau M2 ini kan jumlah supply uang yang beredar di masyarakat. Dan berarti otomatis harga barang-barang akan terus naik gitu. Lu pernah dengar nggak lagu ini? Ini nggak lagu Abang Tukang Bakso? Gitu? Beli bakso Rp200 semangkok. Nah sekarang Bisa. dia bisa dapat bakso. Jadi juga membahas tentang inflasi dan deflasi. Jadi dan juga di pemerintah itu setiap negara itu mereka favor inflasi. Favor itu artinya dia pengen meningkatkan inflasi karena pengen konsumsi naik, terus kemudian bisnis berkembang, terus ekonomi naik gitu kan. Tapi inflasi itu juga pedang bermata dua. Inflasi itu artinya pengurusan daya beli. Jadi yang gue pengen sampaikan di poin ini adalah sebagai individu kita harus bisa menjaga daya beli kita sendiri gitu. Sebenarnya negara interestnya hanya gimana ekonomi bisa naik gitu. Tapi tidak peduli tentang daya beli individu masyarakat masing-masing gitu. Kira-kira gitu. Kalau Bitcoin itu kadang sering digandengkan sama blockchain. Itu apa memang seperti itu ya desainnya atau enggak? Oh ya, jadi Bitcoin itu adalah reward yang didapatkan oleh orang yang memverifikasi transaksi dalam sebuah blockchain. Jadi tadi menjelaskan tentang blockchain itu kira-kira begini tadi itu. Jadi begini. Jadi begini. Jadi kan Bitcoin itu dia punya network namanya peer-to-peer network. Jadi gue sama lo bisa transaksi tanpa bank, tanpa langsung. Si lo punya wallet, bisa transaksi langsung tanpa permisi orang gitu kan, kartu network. Dan di dalam network itu ada miner itu orang yang memverifikasi dan juga membuat blok baru. Dan juga ada juga exchange di mana kita bisa menukarkan Bitcoin kita jadi fiat. Dan semua ini dikoneksikan semua dalam bentuk kriptografi. Jadi suatu bentuk matematika kriptografi yang secure networknya itu. Jadi tugas miner itu adalah dia berlomba-lomba memverifikasi transaksi. Dan setiap kali minernya berhasil memverifikasi transaksi paling duluan, supaya cepetan, dia dapat reward dalam bentuk Bitcoin. I see. Nah ini bisa lanjut lagi tadi sedikit perjalanan ya. Jika ada orang beli Bitcoin, mungkin dari Ethereum, mungkin ke Laura, apa yang terjadi? Dia pertama dibuka walletnya, dia scan addressnya Laura, terus kemudian dia di dalam networknya disebarkan network, si minernya bekerja cepat-cepatan gitu. Siapa duluan dia dapat Bitcoin, dan si Laura dapat gitu. Jadi dalam setiap blok di Bitcoin, setiap blok itu dia memiliki data 1 MB. Dan satu blok itu orang bisa melakukan 500 transaksi. Dan tiap blok itu diproduksi setiap 10 menit sekali. Dan kenapa dinamakan blockchain? Karena ada blok-blok of transaction. Dan setiap transaction from one block to another block connected ke unique signature gitu. Nah, unique signature-nya yang harus diteka oleh miner, seperti dihitung. Makanya butuh itu istilahnya proof of work. Jadi orang harus terbukti si minernya ini apa sih chain-nya ini gitu, unique signature-nya apa gitu. Makanya dia butuh sampai gunung gua segala macam gitu kan. Jadi gue tadi kasih analogi itu awalnya tentang reward-nya, orang yang lomba olimpiade atletik lari. Misalnya ada medali reward-nya tiga medali kan, tapi yang ikut cuma 2. Yang ikut cuma 2 berarti semua orang dapat reward kan, dapat semua reward, lebih reward-nya. Tapi kemudian kalau misalnya yang ikutan lari atletnya ada 100, reward medali cuma 3, berarti kan harus ada kompetisi cepat-cepatan. Siapa yang terbaik, memberikan lebih cepat, lebih bagus, lebih mantap, dia dapat reward. Jadi yang memberikan reward itu siapa? Yang memberikan reward itu entitas atau itu dipotong dari total transaksinya atau gimana rewardnya itu? Oh enggak, itu dari program dalam network. Sudah terprogram dari awal, dari komputer program. Jadi ya kita lihat ini ada flow-nya gitu. Jadi
memang sekarang Bitcoin itu orang komplain karena butuh banyak energi untuk sebagai mining kan. Emang itu benar. Jadi tapi itu tadi orang butuh banyak uang awalnya untuk bisa menghasilkan profitable dengan Bitcoin. Di Indonesia mungkin ya memang belum muncul kali ya, karena belum terlalu banyak karena belum punya good education about digital asset gitu. Jadi mungkin melalui jalan lah kita bisa bikin program-program seperti ini ke depannya. Oke. Ya udah, gua mesti mandi dulu nih, Dim. Ya lah, boleh. Nah, ya, thank you ya. Udah muncul ya. Nah, ya. Gua tetap tune in dulu bentar. Ya. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lain? Oke, Amel, kayaknya udah ya, atau gimana, Mel? Iya, dari saya cukup, Mas. Oke, ada Tira, Ica, Yunita, nggak ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, alhamdulillah. Oke, ya udah teman-teman, terima kasih banyak sudah datang pada hari ini, dan bagi yang berminat untuk slide-nya nanti saya bisa kirimkan langsung ke di grup ya, juga nanti di grup Telegram, saya join ke grup Telegram dan join ke grup Telegram dan saya akan bisa baca langsung di download nanti ini slide slide presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.